Halo, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua yang ada di seluruh belahan dunia. Bertemu kembali dengan saya Bang Lo untuk memberikan edukasi ya teman-teman ya. Kenapa seseorang bisa dikirimi santet yang sifatnya mencekik ya. Jadi kayak tidur dia kayak tercekik gitu, kayak dicekik gitu ya. Dan itu nyata, dan ada kayak bekas cekikan atau garis di sini atau bekas begini ya. Itu banyak saya temui selama saya menerapi orangnya. Kenapa bisa begitu? Jadi pas tidur enak-enak tiba-tiba kayak dicekik gitu. Nah, sebelum itu teman-teman, saya mengucapkan dulu salam logika. Berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Dan selamat siang, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya, serta salam kebajikan buat semua teman-teman yang ada di seluruh belahan dunia. Teman-temanku yang berbahagia, channel YouTube saya ini Bang Loken ini fokus utamanya adalah menerapi, mengobati orang-orang yang termakan sihir atau santet atau guna-guna pelet ataupun teluh dan tenung ya. Itu fokus utama dari channel YouTube saya ini. Dan dukungan teman-teman ya yang mau membantu membesarkan channel YouTube saya ini dengan misi untuk menyehatkan orang banyak di luar sana, terlebih yang terkena sihir atau santet ya. Dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan juga loncengnya, dan juga mau memberikan like atau jempol, berkomentar, serta membagikan video-videonya di media sosial teman-teman semuanya. Teman-teman, kenapa orang bisa seperti tercekik ya, ataupun santet itu bisa mencekik sehingga orang ini menjadi sesak nafas, dan maaf kata, karena dia kaget atau shock bisa henti nafas. Ini bukan sihir main-main yang seperti ini ya. Ini bukan sihir main-main, dan biasanya kalau orang sudah tercekik begini ya, tercekik begini ketika tertidur dia dicekik atau dikirimi sihir yang sangat kuat, biasanya nanti ketika dia shock atau bingung karena mengalami kayak tercekik begitu, dia mengalami semacam shock dan bisa henti nafas yang membuat dia sesak nafas dan kalang kabut, dan akhirnya dia bisa meninggal ya. Itu adalah karena teman-teman ya, biar bisa kita pahami, itu terlalu banyak buhur sihir itu masuk ke dalam tubuhnya. Dan maaf kata, nanti ketika dia mati, ketika pas dicekik itu dia dapat atau meninggal, maka ketika proses meninggalnya dia matanya akan melotot ya, dan tubuh menjadi kejang dan kaku, seperti mengepal begini. Nah, sebenarnya ini nggak langsung mati dia, henti nafas artinya dia mati suri, tapi kalau nggak ditolong ya bisa mati beneran. Nah, kasus-kasus seperti ini teman-teman ini bisa dikatakan untuk menumbalkan seseorang, ataupun santet yang mengalami si pelaku kebencian yang sangat dalam. Artinya keinginannya harus tercapai ya, keinginannya harus tercapai. Dan kalaupun dia sadar, misalnya dia ketika dicekik gitu dan dia tersentak dan sadar, terbangun dari tidurnya, pasti di sini ada bekas kayak cekikan ataupun garis ya. Dan ini orang yang seperti ini tidak memahami artinya dia termakan ya, tidak memahami bahwa buhur sihir itu terlalu banyak ke dalam tubuhnya, baik lewat makanan
maupun lewat minuman atau air putih. Jadi teman-teman jangan salah di luar sana ya. Santet itu bisa membuat orang meninggal. Yang awalnya dia nggak langsung meninggal, tetapi mati suri dulu. Ya, mati suri beberapa jam gitu kan. Nah kalau tidak ada dilakukan pertolongan doa, maka dia akan mati beneran. Nah kasus-kasus seperti ini banyak saya alami. Bahkan saya sendiri juga pernah mengalami seperti itu ya, pernah mengalami seperti itu. Jadi ketika teman-teman semuanya mengalami kasus yang seperti tadi yang saya sampaikan tadi, kayak dicekik ketika tertidur, itu artinya buhul sihir itu masih banyak di dalam dirimu. Dan satu lagi, buhul sihir itu ada di bawah kasurmu ataupun di lantaimu. Itu biasanya seperti itu teman-teman. Jadi dia berkaitan, sihir yang di dalam tubuh kita berkaitan dengan buhul sihir yang ada di sekitar kita. Nah setan itu akan masuk ke dalam buhul sihir itu, dan dia akan masuk lagi ke dalam tubuh kita karena sudah ada ikatan namanya. Ada ikatan. Jadi seperti magnet ya, saling tarik gitu loh. Nah teman-teman semuanya, pada kasus yang seperti ini, bagaimana cara menanganinya? Saya sangat menyimpelkan permasalahan ini, sangat menyimpelkan solusinya. Intinya kau dibersihkan dari dalam dan dari luar. Tidak ada ceritanya nggak ada dibersihkan dari dalam dan dari luar. Ya, tidak ada ceritanya tidak dibersihkan dari dalam dan dari luar. Bagaimana dari dalam Bang Lo? Ya ikatannya yang di dalam itu dibuang, dikuras. Ya. Ikatan sihir yang ada termakan itu dikuras, ataupun yang terminum itu dikuras. Dikuras sampai habis. Dan dari luar dibersihkan lagi ikatannya. Kemudian kalau kau mau membersihkan rumahmu, ya cari buhul sihirnya yang ada dalam kamarmu tersebut. Kalaupun tidak dapat kau, ya bersihkan. Ya, saya menyuruh biasanya klien-klien saya bersihkan kamarnya dengan minyak versi 6, dipel lantainya. Udah kau bongkar bawah kasurmu tidak ada benda-benda aneh, ya nggak mungkin kau lantaimu kau bongkar kan, karena nggak tahu posisi kan. Sayang pula nanti kau bongkari lantaimu itu. Ya udah pel aja dengan air dan garam dan minyak versi 6. Pel aja. Yang kita hancurkan adalah kegaiban sihir tersebut atau jin tersebut atau setan tersebut yang dikirim mengganggu dirimu. Dan biasanya orang-orang yang mau seperti ini, yang kayak merasa tercekik itu, sering mengalami namanya telinga panas. Telinga itu panas dia. Ya, telinga itu panas kayak berisik di dalamnya. Dan ubun-ubunnya juga suka panas. Ubun-ubunnya ini suka panas. Panas dan terkadang hilang kesadaran. Hilang kesadaran, tertidur. Nah, itulah yang dikatakan juga kesurupan namanya. Nah, teman-teman semuanya, kesurupan ini tidak harus berbicara. Ya, tidak harus dia berbicara, ngomong sana ngomong sini, yang ngawur kan, kayak bukan dia gitu. Tidak juga ya. Ada yang kesurupan diam aja atau tertidur. Jadi teman-teman, pada kasus-kasus yang seperti ini, ketika kiriman santet menghantam dirimu, ya, itu karena kau belum bersih dari dalam dan dari luar. Dan sifatnya sihir seperti ini, dikuras dari dalam, semua kuras, keluarkan semuanya. Ikatan-ikatan itu, sihir-sihir atau roh-roh jahat yang dimasukkan terlalu banyak ke dalam dirimu, sehingga kau mengalami yang namanya fenomena-fenomena yang bagimu tidak mungkin. Yang seperti saya katakan tadi, kau akan merasa telingamu itu panas seperti berisik di dalam, panas tiba-tiba. Panasnya nggak terusan ya, jam-jam tertentu, tengah malam ataupun maghrib ataupun sore. Dan dibarengi dengan ubun-ubunmu panas dan sakit kepalamu. Nah teman-teman semuanya, saya memberikan solusi itu karena belum bersih dari dalam dan dari luar. Kalau mengalami yang kasus seperti itu, seperti dicekik
ya seperti dicekik kau, dan seperti dicekik benaran, bukan benaran lagi ya, seperti dicekik dan menimbulkan jejak atau bekas kayak bekas cekikan ya. Dan biasanya orang seperti ini banyak lebam-lebam biru di badannya ataupun merah-merah ya, banyak merah-merah, bulat-bulat merah-merah di badannya. Nah teman-teman semuanya, itulah alasan kenapa seseorang bisa dikirimi santet dan dia merasa seperti dicekik ya, maaf kata, bisa mati suri ataupun mati beneran. Baik teman-teman, semoga edukasi singkat ini bermanfaat untuk orang banyak di luar sana, memahami yang namanya dibersihkan dari dalam dan dari luar sihir tersebut. Kalau kalian merasa video ini memiliki manfaat, ada pengetahuan kalian dapat, silakan kalau ada yang mengucapkan terima kasih di bawah video ini, dan tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih dan sehat selalu. I love you, I miss you. Bye bye.